Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 24, Kita Bercerai. Tuan Alex, gumam Eliana ketika melihat nama yang tertera di layar ponsel. Mau apa dia menghubungiku? Dengan enggan, Eliana menekan tombol hijau pada layar ponsel. Halo Tuan, sapanya dengan pelan, khas para pelayan yang sedang menyapa tuannya. Tuan, ini aku, Noshi, sergah orang di seberang telepon, membuat Eliana kaget. Oh Nyonya, ada apanya? Hei pelayan jelek, untuk apa kau kabur dari rumah, hah? David bilang, sudah 2 minggu kau tidak pulang. Apa kau ingin mencoreng nama baik keluarga Danu? Sergah Noshi dengan menggebu-gebu. Noshi sangat marah dan kesal ketika menerima telepon dari David yang memberitahu bahwa putri mereka kabur dari rumah. Jika David sampai ingin menceraikan anak dari keluarga Danu, habislah Noshi dan Alex. Sekarang, cepat kembali. Jangan mempermalukan keluargaku, perintah Noshi. Maaf Nyonya, saya tidak bermaksud untuk kabur dari rumah. 2 minggu yang lalu, saya kembali ke kampung halaman saya untuk menjenguk kerabat yang sakit. Tuan David pun ada di sini. Tapi dia mengabaikan saya dan pergi begitu saja. Jadi, apa salah kalau saya tidak pulang ke rumah Tuan David? Jelas Eliana, menahan emosinya. Masih berbicara dengan pelan, walau sebenarnya ingin berteriak. Dan sekarang, saya sedang sakit. Saya baru saja keluar dari rumah sakit. Belum bisa pergi kemanapun. Sepertinya, penyembuhan luka saya pun akan memakan waktu yang cukup lama. Jika Tuan David masih marah, saya akan segera menghubungi dia dan menjelaskan semuanya. Tambah Eliana lagi dengan jujur. Terdengar Noshi berkata dengan puas. Baguslah, sebaiknya segera selesaikan kesalahpahaman kalian berdua. Jangan membuat David marah. Itu akan berimbas pada keluarga Danu. Jawaban dari Eliana selanjutnya membuat Noshi hampir terkena serangan jantung. Baik, saya akan menyelesaikan semuanya. Saya akan segera melayangkan gugatan perceraian ke pengadilan. Dan sebagai ganti rugi, saya akan mentransfer uang $3 juta ke rekening Anda Nyonya. Klik. Sambungan Eliana tutup sepihak, tidak peduli dengan teriakan dan amarah dari seberang telepon. Eliana mengeratkan gigi sambil mengepalkan tinju. Masih berdiri di depan gedung rumah sakit. Kekacauan yang sudah ia buat sendiri harus segera diselesaikan olehnya sendiri juga. Toh sekarang Dimitri sudah bertunangan dengan Rose. Tidak mungkin kakek akan menjodohkan kami lagi. Sehingga aku pun tidak perlu kabur dan berpura-pura menjadi pelayan keluarga Danu lagi. Hanya tinggal bercerai dari David dan mengganti uang dari Alex sebesar 3 kali lipat. Maka semua ini akan selesai. Blokiran pada kartu bank Eliana sudah Yuan Louis buka. Jadi wanita itu bisa mentransfer uang pada Noshi. Memikirkan kebebasannya yang akan segera tiba, Eliana merasa gembira bukan main. Ia pun bergegas berjalan menuju mobil, ingin lekas sampai di rumah. Ayo kita pulang sekarang, perintah Eliana pada bodyguard yang ada di depannya sambil masuk ke dalam mobil. Lita segera mengambil tongkat Eliana, memasukkannya ke dalam bagasi. Selama dalam perjalanan pulang ke rumah, nomor Alex masih terus menghubunginya. Eliana tahu itu adalah Noshi yang belum puas memaki-maki dirinya. Ia segera memblokir tanpa berpikir panjang lagi. Atas dasar apa kau berhak untuk terus menggangguku? Menyebalkan. Maki Eliana dengan pelan. Sopir dan Lita segera menoleh ke arah sang majikan. Namun, Eliana tak menghiraukannya. Sambil masih memegang ponselnya, Eliana mencoba mencari nomor David.
lalu menekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian, terdengar suara merdu dari seberang telepon. "Halo?" Suara itu begitu lembut dan menenangkan. Baru kali ini Eliana mendengar suara lembut David. Tidak ingin terus terbuai dalam kemerduan sapaan David, Eliana berkata dengan tegas, "Kita bercerai. Aku akan mendaftarkan gugatan perceraian kita sesegera mungkin." Hening sesaat. Tak lama, David menjawab, masih dengan tenang, "Bercerai? Itu tidak akan terjadi kecuali aku mati." "Apa? Hah, dasar pria gila. Siapa yang ingin terus terjebak dalam pernikahan ini?" maki Eliana dalam hati. "Terserah," ucap Eliana tak acuh. 2 minggu lagi, aku akan mendaftarkan gugatan perceraian kita." "Hah? Mengapa harus menunggu selama 2 minggu? Ejek David, merasa lucu. "Kenapa tidak tunggu saja sampai aku mati? Baru kau bisa bebas." "Kau!" Eliana mengepalkan tinjunya. "Sekarang aku baru keluar dari rumah sakit. 2 minggu lagi, mungkin luka bekas operasiku sudah sembuh, sudah bisa pergi ke pengadilan." Tidak ada jawaban dari David hingga beberapa saat. "Halo, apa kau masih mendengarku?" tanya Eliana. "Hei sial." Eliana segera melihat layar ponselnya. Ternyata panggilan tersebut masih terhubung. Ia pun segera berkata lagi, "Baiklah, aku mau istirahat dulu sekarang. Bersiap-siaplah untuk proses perceraian kita nanti." Ketika Eliana akan menutup sambungan telepon, akhirnya suara lembut David kembali terdengar. "Kau sakit apa? Mengapa tidak memberitahuku?" Padahal sudah 2 minggu waktu berlalu, akan tetapi keduanya tidak mengetahui apa yang terjadi pada pasangan mereka masing-masing. Eliana terluka dan dirawat di rumah sakit. Sementara David setiap malam tidak bisa tidur karena menunggu kepulangan istrinya. "Untuk apa aku memberitahumu? Bukankah terakhir kita bertemu kau bersikap tak acuh padaku? Aku meminta maaf pun kau tidak peduli. Kupanggil namamu, kau pura-pura tidak mendengar. Setelah semua perlakuanmu itu, untuk apa aku terus merendahkan diri di hadapanmu?" "Kau masih marah karena hal itu ya? Baiklah, sekarang aku yang meminta maaf," kata David. Dari awal, David sudah bisa menebak Eliana masih marah karena hal tersebut. Itulah alasan mengapa dirinya bicara dengan lembut dari awal hingga akhir. David ingin membuat wanita itu kembali merasa nyaman dengannya. "Besok aku akan menjemputmu. Kita pulang." "Tidak," tolak Eliana. "Kata dokter, aku masih harus banyak istirahat. Tidak boleh pergi kemanapun." "Memangnya kau sakit apa?" tanya David dengan sabar. Ia belum mendengar jawaban Eliana tentang sakit yang dideritanya selama 2 minggu ini. "Kakiku patah karena loncat dari lantai 2. 2 minggu yang lalu baru menjalani operasi. Sebelum genap 1 bulan, aku harus istirahat total," jelas Eliana dengan enggan. "Untuk apa kau loncat dari lantai 2? Apa di sana tidak ada tangga?" Canda David, masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada istrinya. "Hai kau!" Eliana kesal mendengarnya. "Aku hampir saja diapa-apakan oleh beberapa orang pria. Mana bisa melarikan diri melalui tangga. Jadi, sudahlah. Jangan ganggu aku mau istirahat." Klik. Lagi-lagi Eliana menutup teleponnya sepihak. Tak lupa, ia pun menonaktifkan ponselnya. Eliana memilih untuk bersandar di kursi belakang mobil sambil memejamkan mata.
Eliana berpikir, kekacauan yang sudah ia buat sepertinya tidak akan selesai dengan mudah. Aku harus bagaimana? Batinnya. Keesokan harinya, Eliana mendapati beberapa panggilan tidak terjawab di ponselnya. Eliana yang baru keluar dari kamar mandi sambil memakai tongkat, berjalan ke depan jendela dengan ponsel di tangan. Tiba-tiba sebuah panggilan kembali masuk ke ponselnya. Dari David. Semalam, Eliana memang menonaktifkan gawainya dan baru tadi pagi dinyalakan lagi. Untuk apa pria menyebalkan itu menghubungiku lagi? Gumam Eliana. Meski enggan, Eliana segera mengangkat telepon dari David. Tanpa menunggu Eliana menyapa duluan, suara David langsung terdengar. Temui aku di atap gedung rumah sakit. Sekarang. Hah? Atap gedung rumah sakit? Tanya Eliana terkejut. Sedang apa kau di sana? Tidak adakah tempat lain yang bisa kau kunjungi selain atap gedung rumah sakit? Misalnya kafe, restoran, atau apa kek? Mengapa harus di atap gedung? Ya, nanti aku akan membawamu ke restoran atau kafe. Sekarang, cepatlah kemari, ke rumah sakit tempat terakhir kali kita bertemu. Ucap David tidak sabar. Selain itu, terdengar juga suara bising dari belakangnya. Eliana terdiam. Masih bingung apa yang sedang pria itu lakukan di atap gedung rumah sakit. Jika tidak ingin datang kemari, aku yang akan datang ke tempatmu. Bersiaplah, ucap David lagi, ketika tidak mendengar jawaban dari Eliana. Mendengar David akan datang ke tempatnya, Eliana kontan panik. Jika sampai David tahu dirinya sekarang tinggal di rumah mewah milik keluarga Louis, apa yang akan pria itu pikirkan? Eliana segera menjawab, baiklah, aku akan segera ke sana. Kau tunggu saja, jangan kemana-mana. Oke, balas David dengan puas.